Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Bilkis dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Majapahit. Salah satunya kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Indonesia. Sebelumnya, perlu kita pahami bahwa kebudayaan Hindu-Buddha membawa perubahan besar bagi Nusantara, seperti dalam bidang pemerintahan, arsitektur, sastra, hingga kepercayaan masyarakat. Majapahit menjadi puncak perkembangan budaya tersebut, sehingga penting kita pelajari bagaimana kerajaan ini lahir, berkembang mencapai kejayaan hingga runtuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Faisal Pawaj akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi di Trowulan, Jawa Timur. Pendiri Majapahit adalah Raden Wijaya, menantu Kertanegara Raja terakhir Singasari. Setelah Singasari jatuh, Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah itu, ia justru mengusir pasukan Mongol dan mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Nama Majapahit berasal dari buah maja yang rasanya pahit. Banyak ditemukan di daerah tersebut. Pada masa awal, Majapahit mulai membangun pemerintahan yang kuat dan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 10 saya akan fokus pada Hayam Wuruk yang dari Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk 1350 sampai 1399. Pada masa ini, Mataram Gajah Mada memegang peranan penting. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa, tekadnya untuk menaklukkan seluruh Nusantara. Berbagai wilayah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga sebagian Semenanjung. Melayu berhasil berada di bawah Ratnagara Kertagama karya MPU Prapanca Tirtakomo. Majapahit menjadi kerajaan terbesar dengan sistem pemerintahan yang rapi, kehidupan ekonomi yang maju, hubungan diplomatik hingga luar negeri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasia dari sekolah Menengah. Di sini saya akan membacakan tentang akulturasi dan budaya masa Majapahit. Ada 4, yaitu fokus pada sastra, budaya, arsitektur, dan kesenian. Saya akan membahas tentang pengertiannya dulu, yaitu Majapahit merupakan akulturasi Hindu-Buddha dengan budaya Nusantara. 2. Bidang arsitektur. Candi-candi Majapahit seperti Candi Penataran dan Candi Suku menunjukkan perpaduan antara gaya India dengan punden berundak lokal. 3. Bidang sastra. Muncul karya-karya sastra penting seperti Nagara Kertagama dan Sutasoma yang ditulis oleh MPU Prapanca dan MPU Santunan. Dari kitab inilah muncul semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika. 4. Bidang kesenian. Seni wayang berkembang dengan mengambil kisah Ramayana dan Mahabharata, tapi bentuk wayangnya khas Jawa. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang akulturasi dan budaya masa Majapahit. Semua ini menunjukkan kemajuan budaya Majapahit yang sangat tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan masa kemunduran dan keruntuhan Majapahit. Setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mengalami kemunduran. Penyebab utama adalah Perang Tuaregreg, yaitu perang saudara antara keluarga kerajaan yang melemahkan kekuasaan. Selain itu, munculnya kerajaan lain di pesisir Jawa membuat pengaruh Majapahit semakin berkurang. Pada sekitar tahun 1527 Masehi, Majapahit akhirnya runtuh, digantikan oleh Kesultanan Demak sebagai kekuatan baru di Jawa. Pun runtuh warisan
tetap menjadi bagian penting sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi. Saya dari kelas 10 TKJ 2. Saya akan menyampaikan sedikit tentang peninggalan Majapahit. Ada banyak peninggalan Majapahit yang menjadi bukti kejayaannya. Contohnya bangunan Candi Penataran, Candi Suku, dan Candi Tikus. Peninggalan ini menunjukkan kemajuan teknologi dan seni sistem pemerintah pada masa itu. Kesimpulannya adalah Majapahit adalah kerajaan besar yang meninggalkan warisan dalam bentuk budaya, nilai persatuan, sistem politik, dan gaya sastra. Dari Majapahit pula muncul semboyan yang kita pakai hingga sekarang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.